Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai teori konsumsi dengan judul penerapan hipotesis konsumsi terhadap konsumsi pedagang ayam geprek di Jember. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok D terlebih dahulu. Yang pertama ada Devi Nurwahyuni dengan NIM akhir 1090, yang kedua ada Itfal Fikri dengan NIM akhir 1100, yang ketiga ada saya Ella Septiana Manik dengan NIM akhir 1024, yang keempat ada Rangga Syaragasi dengan NIM akhir 1054, yang kelima ada Nurul Ayulia Anissa dengan NIM akhir 1113, yang keenam ada Ahmad Sohibul Agandi dengan NIM akhir 1044, yang ketujuh ada Putra Maulana Raka dengan NIM akhir 1078, dan yang terakhir ada Musti Rahayu dengan NIM akhir 1125. Baiklah, kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak terlepas dari kegiatan perekonomian, terutama konsumsi. Menurut P.A. Samuelson dan W. D. Nordhaus, dalam buku berjudul Makroekonomi tahun 1992, konsumsi adalah salah satu bagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk barang-barang dan jasa-jasa untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan. Jadi, dapat kita ketahui bahwa konsumsi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Salah satu teori konsumsi yang paling dikenal adalah teori konsumsi dari John Maynard Keynes yang dikemukakan pada tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul The General Theory. Nah, Keynes ini berpendapat bahwa konsumsi itu kaitannya erat dengan pendapatan. Teori ini disebut dengan psychological consumption, yaitu pembahasan terkait perilaku individu dalam konsumsi yang dikaitkan dengan pendapatan. Dalam teori konsumsinya, Keynes juga mengemukakan bahwa ada dua pandangan utama mengenai teori konsumsi, yaitu bahwa pengeluaran konsumsi itu tergantung pada besarnya pendapatan, di mana konsumsi akan cenderung lebih kecil dari pendapatan. Keynes juga menyatakan bahwa ada konsumsi yang tetap dipenuhi, seperti kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan ini disebut dengan autonomous consumption yang tetap harus dipenuhi walaupun pendapatan yang dimiliki sama dengan nol. Nah, Keynes juga menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi itu tidak memiliki hubungan yang proporsional dengan pendapatan. Teori konsumsi milik Keynes ini disebut dengan teori konsumsi jangka pendek. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam kegiatan konsumsi, faktor utama yang paling mempengaruhi adalah pendapatan dari konsumen. Jika pendapatan dari konsumen tersebut mengalami peningkatan maupun penurunan, maka bisa dipastikan pandangan konsumen terhadap barang atau jasa yang biasanya dikonsumsi juga akan ikut berubah. Nah, disinilah UMKM itu berperan besar dalam perekonomian negara, karena UMKM berperan sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Kelompok kami tertarik untuk memilih UMKM ayam geprek sebagai bahan penelitian kami dikarenakan ayam geprek sangat mudah dijumpai di daerah Jember, terutama di sekitaran kampus, dan ayam geprek juga merupakan makanan yang banyak dinikmati oleh masyarakat, terutama mahasiswa. Penelitian ini kami lakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan perubahan pendapatan terhadap perubahan pola konsumsi pedagang ayam geprek di Jember, baik sebelum pandemi, sesudah pandemi COVID-19, dan juga akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah pendapatan. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan. Pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain seperti dividen dan royal. Pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu modal. Modal merupakan faktor yang sangat kuat karena keberhasilan atau tidaknya suatu usaha dipengaruhi oleh modal. 2. Jam kerja. Lama jam kerja yang digunakan seseorang maka akan tinggi pendapatan yang diperoleh. 3. Pengalaman. Salah satu kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan usaha adalah kurangnya pengalaman. Selain faktor pendapatan, ada juga faktor perilaku konsumsi. Faktor perilaku konsumsi tersebut bersifat objektif maupun subjektif.
Selain pendapatan, konsumsi ditentukan oleh faktor-faktor yang lain, yaitu 1. Selera. Jika kita tidak menyesuaikan selera dengan sekitar, maka pendapatan kita cenderung akan mengalami kerugian. 2. Faktor sosial ekonomi. 3. Kekayaan. 4. Keuntungan atau kerugian kapitalis. 5. Tingkat harga. 6. Tingkat bunga. Halo, nama saya Musti Rahayu dengan NIM 220810101125. Jadi, pendekatan teori konsumsi itu ada 4, di mana yang pertama adalah teori konsumsi Keynes, yang kedua relative income hypothesis, yang ketiga permanent income hypothesis, dan yang terakhir ada life cycle hypothesis. Nah, untuk yang akan saya bahas yaitu teori konsumsi Keynes. Di dalam teori konsumsi Keynes, faktor terpenting yang menentukan besarnya pengeluaran rumah tangga baik secara sederhana maupun keseluruhan yaitu adalah pendapatan. Pendapatan pada suatu waktu tertentu secara sederhana dapat digunakan untuk keperluan konsumsi dan untuk ditabung. Secara sistematis, pendapatan itu dilambangkan dengan huruf Y, konsumsi dilambangkan dengan huruf C, dan saving atau tabungan biasanya dilambangkan dengan huruf S. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan C plus S. Pada suatu tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah, pada umumnya pengeluaran rumah tangga lebih besar dari pendapatan, sehingga pengeluaran konsumsi saat itu tidak hanya dibiayai oleh pendapatan saja, tetapi juga menggunakan sumber-sumber lain seperti tabungan dari waktu sebelumnya. Nah, selanjutnya, pada suatu tingkat pendapatan yang cukup tinggi, konsumsi rumah tangga akan sama besar dengan pendapatan. Bila pendapatan meningkat lagi, maka rumah tangga akan mengalami kondisi kelebihan pendapatan, karena pada saat itu pengeluaran pemerintah lebih rendah dari pendapatan. Pada saat itulah, rumah tangga dapat menabung kelebihan pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Secara umum, adanya pertambahan income atau biasa disebut dengan delta Y diimbangi masyarakat dengan menambah konsumsinya atau delta C. Rasio perubahan terhadap perubahan pendapatan dikenal dengan kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau biasa kita sebut dengan MPC. Secara matematis ditulis MPC sama dengan C per Y. Kenaikan pendapatan pada umumnya diiringi dengan kenaikan konsumsi rumah tangga. Namun, kecenderungan menunjukkan bahwa perubahan konsumsi tersebut lebih kecil dibanding perubahan pendapatan, sehingga besarnya MPC lebih besar sama dengan 0 tetapi kurang dari sama dengan 1, dan terdapat selisih yang positif akan menjadi tabungan saving. Secara matematis, dirumuskan bahwa pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan saving. Teori konsumsi Keynes. Teori konsumsi Keynes menyatakan bahwa besarnya pengeluaran konsumsi C dipengaruhi oleh pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi YD, di mana YD adalah pendapatan konsumen setelah dipotong pajak dan transfer tunai dari pemerintah. Keynes mengasumsikan bahwa dalam jangka pendek pendapatan nasional adalah tetap, sehingga konsumsi akan menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat output dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, Keynes mengajukan dua pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendekatan pertama adalah fungsi konsumsi linear sederhana yang menyatakan bahwa konsumsi adalah fungsi linear dari pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi. Dalam bentuk matematis, fungsi ini dapat ditulis sebagai C sama dengan CO plus CID, di mana CO adalah konsumsi otonom atau konsumsi yang dilakukan bahkan ketika pendapatan nol atau negatif. C adalah konsumsi marginal propensity to consume atau kecenderungan untuk mengkonsumsi lebih banyak ketika pendapatan naik. Dan YD adalah pendapatan yang terjadi dan tersedia untuk dikonsumsi. Pendekatan kedua adalah fungsi konsumsi yang lebih kompleks yang menghasilkan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh faktor-faktor selain pendapatan seperti ekspektasi tentang pendapatan, masa depan, kekayaan, dan bunga. Dalam kedua pendekatan, penting untuk dicatat bahwa konsumsi memiliki kecenderungan untuk meningkatkan lebih
lambat dari pendapatan. Hal ini disebut sebagai marginal propensity to consume yang berkurang, atau di sini marginal propensity to consume, di mana semakin tinggi pendapatan, semakin kecil kecenderungan untuk mengonsumsi lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat pendapatan yang lebih tinggi konsumen cenderung menyimpan sebagian besar pendapatan tambahan mereka, bukan menghabiskannya untuk konsumsi. Relative income hypothesis theory. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku konsumsi dan tabungan individu tergantung pada pendapatan mereka relatif terhadap orang lain daripada nilai absolut dari standar hidup. Dalam teori ini, orang lebih memperhatikan pendapatan dan konsumsi mereka dibanding dengan orang-orang di sekitar mereka daripada pola pendapatan dan konsumsi mereka di masa lalu. Menurut hipotesis ini, orang berpenghasilan rendah dapat membelanjakan lebih banyak pendapatan mereka daripada rekan mereka yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi untuk mengurangi kesenjangan dalam tingkat konsumsi dan kualitas hidup mereka. Namun kebiasaan belanja seseorang berubah jika posisi relatif mereka berubah karena pendapatan mereka meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Selain itu, perubahan siklus bisnis juga memengaruhi pola konsumsi dalam jangka pendek. Dalam hal ini, hipotesis pendapatan relatif menyatakan bahwa keputusan pengeluaran individu didasarkan pada situasi pendapatan relatif mereka. Dalam teori ini, individu berusaha mempertahankan standar hidup mereka dengan mengurangi kesenjangan dan tingkat konsumsi dan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, tingkat tabungan individu dapat dipengaruhi oleh posisi relatif mereka dalam masyarakat. Contoh, Aga menghasilkan 500.000 per bulan dan konsumsi mereka 200.000 per bulan. Karena resesi, pendapatan mereka turun menjadi 300.000 dan konsumsi mereka menjadi 170.000. Tetapi setelah resesi, pendapatan terus naik menjadi 1 juta dan tingkat konsumsi naik menjadi 400.000. Tapi itu tidak naik pada tingkat yang sama dengan tingkat pendapatan mereka. Life Cycle Hypothesis yang dikemukakan oleh Ando, Modigliani, dan Blimbing pada abad ke-18. Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi mempengaruhi pola konsumsi manusia. Kemudian, teori ini membagi 3 bagiannya. Yang pertama yaitu berdasarkan umurnya. Yang pertama yaitu berumur 0 hingga usia dia mempunyai pendapatan. Maksudnya dia melakukan pola konsumsi tetapi tidak mempunyai sebuah pendapatan atau biasa disebut dengan de-saving. De-saving yaitu dia membuat pola konsumsi tetapi dia tidak mempunyai pendapatan. Yang kedua, usia dia mempunyai pendapatan hingga dia berhenti mendapatkan pendapatan atau biasa disebut dengan saving. Saving yaitu jika pola konsumsinya lebih kecil daripada pendapatannya atau pendapatannya lebih besar dari pola konsumsinya. Yang ketiga, ada usia di mana dia berhenti mendapatkan pendapatan tetapi dia melakukan pola konsumsi atau biasa disebut dengan de-saving. Kemudian mereka juga berpendapat teori ini relatif rendah pada usia muda atau usia lanjut. Kemudian jika pendapatan pada masa yang akan datang semakin tinggi, maka orang itu akan meningkatkan konsumsinya dan akan mengurangi konsumsinya pada saat berpenghasilan mulai menurun atau nilai produktifnya ke usia lanjut. Jadi pendapatan pada masa yang akan datang apabila pendapatan yang masa datang semakin tinggi, maka pola konsumsinya akan dikurangi, begitu. Nah, dalam teori ini kita sudah mengetahui bahwa jika suatu kebijakan ekonomi menghasilkan peningkatan pendapatan, kebijakan tersebut belum tentu menimbulkan peningkatan konsumsi untuk berbelanja pada konsumen. Kebiasaan berbelanja di bawah hipotesis pendapatan permanen ini bisa kita contohkan. Semisal jika seorang pekerja menyadari bahwa mereka akan menerima bonus pendapatan pada akhir periode pembayaran tertentu, masuk akal bahwa pengeluaran pekerja sebelum bonus tersebut didapat bertambah untuk mengantisipasi pendapatan tambahan tersebut. Namun dalam teori ini para pekerja memilih untuk tidak meningkatkan pengeluaran mereka hanya berdasarkan rezeki nomplok jangka pendek tersebut. Sebaliknya, mereka mungkin melakukan upaya meningkatkan tabungan mereka berdasarkan peningkatan pendapatan yang diharapkan.
Hal serupa dapat dikaitkan mengenai orang-orang diberitahu bahwa mereka akan menerima sebuah warisan. Pengeluaran pribadi mereka dapat berubah untuk mengambil keuntungan dari masuknya dana yang diantisipasi. Tetapi menurut teori ini, mereka dapat mempertahankan tingkat pengeluaran mereka saat ini untuk menyelamatkan aset tambahan, atau mereka mungkin berusaha menginvestasikan dana tambahan tersebut untuk memberikan pertumbuhan jangka yang panjang dari uang mereka daripada langsung membelanjakan untuk produk dan layanan sekali pakai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama yakni jenis dan sifat penelitian. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan dua jenis penelitian, yakni penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai secara langsung para pedagang ayam geprek yang berada di sekitar Universitas Jember. Selain itu, kami juga menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai macam materi dalam ruang lingkup kepustakaan. Sedangkan untuk sifat penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian asosiatif. Asosiatif di sini yang kami maksudkan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara lokasi usaha terhadap tingkat pendapatan. Selanjutnya yakni variabel penelitian. Penelitian yang kami lakukan menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama merupakan variabel independen atau variabel bebas, yaitu suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Di mana pada penelitian ini variabel bebasnya yaitu lokasi usaha dan pendapatan. Variabel yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya yaitu tingkat pendapatan dari para pedagang ayam geprek di sekitar Universitas Jember. Lalu selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, yakni data penelitian. Untuk data penelitian, kami membedakannya menjadi dua indikator, yaitu pedagang dengan pendapatan yang berpendapatan kurang dari Rp500.000 dan lebih dari Rp500.000 per minggunya. Pedagang dengan pendapatan kurang dari Rp500.000 yakni Warung Mama 99, Warung Ayam Geprek Hot, Warung Ibu Sri, Lesehan Mbak Ina, Ayam Geprek Bu Dewi, Warung Ibu Mutia, Warung Ibu Marni, Warung Ibu Maisaroh, Warung Ibu Ida, Bandar Geprek, Geprek Ecoh, Geprek Lezat, Ayam Geprek Bu Yanti, Warles Bu Budi, Warung Lestari Barokah, Ayam Geprek Lalakmi, Kedaiku Jawa 4, Ayam Geprek Jawa FEB, Ayam Geprek AA, Ayam Geprek Citra, Dapur Mbak Ning, Ayam Geprek Mbak Faid, KFC Gerobak, dan Ayam Geprek Gibran. Sedangkan 24 pedagang ayam geprek lainnya berpendapatan lebih dari Rp500.000 per minggu, yakni Ayam Geprek Pak D, Warung Kuning, Warung Latar Omah, Ayam Geprek Hainan, Ayam Geprek Deka, Ayam Geprek Mas Trip, Depot Burini, Warung Ibu Sumianto, Warung Pak Sabandi, Ayam Geprek Kembar Crispy, Warung Mbak Reni, Geprek Jos, Geprek Kang D, Geprek Genato, Geprek Pipo, Geprek Kui, Geprek Ves, Ayam Geprek Bunda, Geprek Seberang KCP UNEJ, Warung Bosun, Ayam Geprek Basmalah, Ayam Geprek Bundaran Bangka, Ayam Geprek Sai, dan Ayam Geprek Paris. Selanjutnya yaitu sebagian besar lokasi penjualan ayam geprek berada di kawasan kampus di Kabupaten Jember, yaitu di Universitas Jember, Politeknik Jember, dan Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini membuktikan bahwa lokasi sangat mempengaruhi pendapatan pedagang ayam geprek di kawasan kampus. Pemilihan lokasi yang baik adalah salah satu yang harus diperhatikan oleh pedagang ayam geprek agar usahanya dapat terlihat oleh banyak orang dan tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab dari lingkungan sekitarnya dengan melihat bahwa tidak akan merugikan lingkungan sekitarnya dan melakukan kerusakan. Kemudian pada wawancara kelompok kami, kelompok 4, menunjukkan bahwa pedagang ayam geprek yang memiliki tingkat pendapatan kurang dari Rp500.000 per minggu dengan pedagang ayam geprek yang memiliki pendapatan lebih dari Rp500 per minggu memiliki pola konsumsi dan saving yang berbeda, di mana pedagang ayam geprek dengan pendapatan kurang dari Rp500.000 menggunakan
pendapatannya untuk konsumsi, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga tidak bisa menabung. Hal itu tentunya berbeda dengan pedagang ayam geprek yang memiliki pendapatan lebih dari 500.000 yang cenderung menyisihkan pendapatannya yang dimiliki untuk melakukan saving. Nah, saran dari kelompok kami adalah pemerintah Kabupaten Jember mungkin bisa melakukan berbagai kegiatan untuk mensupport UMKM ini di Jember. Pemerintah bisa menyediakan pelatihan terhadap UMKM usaha yang geprek ini dalam menjalankan usahanya mulai dari kebersihan, usaha, lokasi, strategi pemasaran dan lain sebagainya. Terima kasih.